back my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Miranda Indasari BR Tobing, NIM A1 D119034. Saya dari R1 semester 3. Saya merupakan salah satu mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jambi angkatan 2019. Nah, dalam video saya kali ini, saya akan menampilkan video simulasi pembelajaran tematik pada anak kelas 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, halo anak-anak, bagaimana kabarmu pada hari ini? Jangan lupa ya untuk mengutamakan sikap disiplin, selalu menjaga kesehatan dan juga kebersihan lingkungan. Nah, tidak lupa juga untuk selalu semangat layaknya pahlawan Indonesia. Pada hari ini kita akan mempelajari tematik kelas 4, tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1, yaitu materi muatan ilmu pengetahuan alam. Nah, selamat belajar. Apakah anak-anak suka mengunjungi taman bermain? Di taman bermain biasanya terdapat banyak sekali permainan. Permainan yang paling kalian sukai apa? Nah, di taman bermain, Udin dan Dita paling suka bermain ayunan. Udin membantu Dita untuk mendorong dan menarik ayunan. Pertama-tama, Udin akan menarik ayunan, kemudian Udin akan mendorongnya. Nah, Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan gaya? Nah, gaya adalah sesuatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari terdapat macam-macam gaya dalam kehidupan kita. Antara lain yang pertama, nah, gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah gaya otot. Yang kedua, gaya pegas. Yang ketiga, gaya gesek. Yang keempat, gaya gravitasi. Yang kelima, gaya magnet. Yang keenam, gaya listrik. Nah, jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari terdapat ada 6 gaya. Di antaranya yaitu gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, dan serta gaya listrik. Nah, suatu gaya dapat mempengaruhi benda, yaitu antara lain gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, semakin besar gaya, semakin besar pula perubahan bentuk benda tersebut. Contohnya, di saat kita sedang bermain plastisin. Nah, yang kedua, gaya itu dapat mempengaruhi benda diam. Nah, benda diam dapat bergerak jika diberi gaya. Contohnya, kereta ditarik kuda dan mendorong gerobak. Itu adalah contoh yang dapat contoh gaya dapat mempengaruhi benda diam. Dan yang ketiga, gaya mempengaruhi benda bergerak. Nah, benda yang semulanya bergerak berubah menjadi diam. Benda yang lebih cepat dan berubah arah, itu contohnya saat kita mengendarai sepeda lalu kita mengeremnya. Itu adalah contoh dari gaya mempengaruhi benda bergerak. Nah, kita kembali lagi ke cerita semula, yaitu sewaktu Udin dan Dita bermain ayunan,
yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu gaya tarikan dan gaya dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang Udin atau mendekat ke Udin. Nah, saat ayunan didorong itu bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Nah, sekarang coba anak-anak, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan gerak? Ayo, siapa yang tahu gerak? Ya, benar sekali. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda, atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, agar kalian lebih paham tentang gaya dan gerak, maka ayo lakukan percobaan berikut. Nah, untuk anak-anak semuanya, ayo kita mencoba mendorong dan menarik meja. Ini merupakan latihan untuk kita agar kita lebih memahami apa sih itu gaya dan gerak. Nah, maka kita harus melakukan hal tersebut. Yang harus kita lakukan dengan tujuan membedakan gaya dan gerak. Gaya dan gerak adalah suatu hal yang berbeda dari keduanya. Kemudian anak-anak harus menyiapkan benda seperti meja untuk kita melakukan percobaan tersebut. Nah, langkah kegiatannya yang pertama yaitu letakkan meja di tempat yang cukup luas. Kemudian doronglah meja itu dan amati apa yang terjadi pada meja itu. Jika kita mendorongnya, apakah yang terjadi? Anak-anak semuanya harus mengamatinya dengan baik-baik ya. Kemudian tariklah meja itu, lalu amati pula apa yang terjadi pada meja tersebut. Nah, percobaan kita sampai di sini. Setelah kalian selesai melakukan percobaan, maka jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil dari. Pertama, apa yang terjadi pada meja saat didorong? Yang kedua, kemana arah meja saat kita mendorongnya? Yang ketiga, apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Yang keempat, kemana arah meja itu saat kita tarik? Nah, jangan lupa ya ditulis untuk di buku catatannya. Oke anak-anak? Nah, setelah mempelajari materi tentang gaya dan gerak, tentunya kalian telah memaham antara perbedaan gaya dan gerak. Nah, coba tuliskan perbedaan gaya dan gerak. Apa yang kalian ketahui aja sih perbedaan dan gerak itu ke dalam sebuah tabel. Ibu buat ya contoh tabelnya. Baiklah, untuk anak-anak semuanya, untuk kita mengetahui seberapa jauh sih kita paham antara perbedaan gaya dan gerak, buatlah tabelnya seperti berikut dengan judul perbedaan gaya dan gerak. Kemudian buat tabelnya bisa menjadi 3. Yang pertama nomor 1, 2, 3, 4, seberapa banyak kalian menemukan perbedaan antara gaya dan gerak ya. Kemudian bikin kolom gaya dan kolom gerak. Terus tuliskan yang pertama apa sih perbedaan gaya dan apa sih perbedaannya gerak. Tulis sebanyak yang kalian ketahui. Oke? Nah, agar kalian lebih memahami gaya dan gerak yang ada pada kehidupan kita sehari-hari, amati gaya tarikan dan dorongan yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, diskusikan dengan orang tua tentang gerak yang ditimbulkan akibat gerak tersebut. Kemudian, tuliskan hasilnya pada buku tulis kalian masing-masing ya anak-anak. Nah, baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, sampai jumpa dalam pembelajaran kita selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa penutup sebelum kita mengakhirinya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, dadah anak-anak, sampai jumpa. Baiklah, itulah simulasi pembelajaran saya tematik kelas 4 SD. Semoga video pembelajaran simulasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Dan saya akhiri, terima kasih.